Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pembelajar neurosains yang luar biasa. Selamat datang kembali di ruang belajar kita. Hari ini kita akan masuk ke salah satu bab paling menantang, tapi sekaligus paling memukau dalam ilmu otak. Kita akan membahas sebuah misteri yang mungkin selama ini luput dari pertanyaan kita sehari-hari. Coba teman-teman perhatikan kabel charger handphone kalian atau kabel kipas angin di rumah kalian. Kita semua tahu bagaimana cara kerjanya. Di dalam kabel itu ada logam tembaga yang keras dan kering. Lalu ada elektron yang mengalir lari-lari di dalam tembaga itu. Itulah listrik yang kita kenal di dunia teknik. Tapi sekarang coba cubit tangan kalian sendiri. Tubuh kita ini bukan tembaga. Tubuh kita ini daging, isinya air, darah, lemak, dan protein. Tubuh kita ini basah, lembek, dan berair. Logikanya, kalau air ketemu listrik, harusnya korsleting kan? Tapi kenapa otak kita justru bekerja menggunakan listrik? Bagaimana caranya gumpalan daging yang basah dan lembek ini bisa memproduksi setruman listrik yang bisa diukur dengan alat voltmeter? Apakah ada baterai tersembunyi di dalam kepala kita? Jawabannya adalah ya. Memang ada miliaran baterai kecil di kepala kita. Hari ini kita akan membongkar rahasia fisika di balik fenomena ini. Topik ini disebut potensial aksi atau action potensial. Untuk memahami bagaimana daging bisa menghasilkan listrik, kita harus melupakan sejenak konsep listrik rumah tangga yang memakai elektron. Listrik di tubuh manusia tidak memakai elektron. Bahan bakarnya beda. Tubuh kita menggunakan bahan bakar yang disebut ion. Apa itu ion? Secara sederhana, ion adalah atom atau partikel yang punya muatan listrik. Bisa muatan positif atau muatan negatif. Kalian sebenarnya sudah sangat akrab dengan ion-ion ini karena kalian memakannya setiap hari. Ion ini berasal dari garam dan mineral yang kita konsumsi. Di panggung sandiwara otak kita, ada dua aktor utama yang harus kalian ingat nama dan karakternya. Tolong catat baik-baik dua nama ini, karena mereka akan menjadi bintang utama sepanjang video ini. Aktor pertama namanya adalah natrium. Dalam bahasa kimia, simbolnya adalah Na+. Dia membawa muatan positif. Sifat natrium ini agresif. Dia suka keramaian dan dia selalu ingin menerobos masuk. Aktor kedua namanya adalah kalium. Simbol kimianya adalah K+. Dia juga membawa muatan positif. Sifat kalium ini lebih santai. Dia adalah penghuni rumah yang tenang. Nah, supaya kalian tidak tertukar-tukar mana yang di dalam dan mana yang di luar, saya punya satu jembatan keledai atau analogi yang sangat ampuh. Saya ingin kalian membayangkan sebuah pisang asin yang mengapung di lautan. Ya, bayangkan sebuah buah pisang kuning yang lezat dicemplungkan ke dalam samudra yang airnya asin. Pisang itu kaya akan kalium. Ingat P untuk pisang, K untuk kalium. Jadi, bagian dalam sel saraf kita itu ibarat buah pisang. Isinya penuh sesak dengan ion kalium. Sedangkan air laut itu rasanya asin karena garam. Garam itu nama kimianya natrium klorida. Jadi lautan di luar sel saraf itu isinya penuh sesak dengan ion natrium. Ingat rumus pisang asin ini selamanya. Di dalam ada pisang atau kalium. Di luar ada air asin atau natrium. Kondisi pemisahan ini sangat penting. Dinding sel saraf atau membran sel bertugas sebagai tembok pemisah yang sangat ketat. Dia memisahkan air laut di luar agar tidak bercampur dengan pisang di dalam. Kenapa harus dipisah? Karena pemisahan inilah yang menciptakan perbedaan tegangan atau beda potensial. Mari kita masuk lebih dalam ke konsep baterai hidup. Dalam kondisi normal, saat kalian sedang melamun atau tidur, neuron kalian berada dalam status yang disebut potensial istirahat atau resting potential. Banyak orang salah paham dengan kata istirahat ini.
Mereka mengira neuron yang istirahat itu artinya neuron yang sedang santai leha-leha dan tidak melakukan apa-apa. Itu salah besar. Di dunia seluler, istirahat itu artinya siaga satu. Bayangkan seorang pemanah atlet Olimpiade. Dia memasang anak panah di busurnya, lalu dia menarik tali busur itu sekuat tenaga ke belakang. Dia menahan tarikan itu. Ototnya tegang. Energinya terkumpul maksimal. Dia diam tidak bergerak. Tapi dia menyimpan energi potensial yang siap meledak kapan saja. Itulah kondisi neuron saat istirahat. Dia seperti busur yang ditarik tegang. Apa yang membuat dia tegang? Yang membuatnya tegang adalah perbedaan muatan listrik antara dunia luar dan dunia dalam. Tuhan merancang sel saraf dengan sangat unik. Meskipun di luar banyak natrium positif dan di dalam banyak kalium positif, tapi ternyata suasana di dalam sel itu jauh lebih negatif dibandingkan suasana di luar. Loh, kok bisa? Padahal kan kalium itu positif. Kenapa di dalam jadi negatif? Ada dua alasannya. Pertama, di dalam sel selain ada kalium, ternyata juga banyak protein-protein berukuran besar yang membawa muatan negatif. Protein ini seperti preman pasar yang menetap di dalam dan bikin suasana jadi negatif. Kedua, dinding sel ternyata sedikit bocor. Pintunya kalium itu tidak tertutup rapat. Jadi ada sebagian kalium positif yang kabur rembes keluar. Karena yang positif kabur, maka yang tertinggal di dalam jadi semakin negatif. Sementara itu di luar, natrium menumpuk sangat banyak dan tidak bisa masuk. Jadi di luar sangat positif. Akibatnya terjadilah polaritas. Luar positif, dalam negatif. Kalau kita ambil alat voltmeter super kecil, lalu satu jarumnya kita tusukkan ke dalam neuron, dan satu jarum lagi kita taruh di luar, maka alat itu akan menunjukkan angka. Angkanya adalah minus 70 milivolt. Tolong ingat angka keramat ini. Minus 70. Tanda minus artinya bagian dalam sel lebih negatif daripada bagian luar. Dan angka 70 menunjukkan seberapa besar beda tegangannya. Angka minus 70 inilah yang disebut potensial istirahat. Jadi, tubuh kalian saat ini, saat kalian sedang duduk manis mendengarkan suara saya, sebenarnya sedang menghabiskan energi yang sangat besar hanya untuk menjaga agar angka ini tetap di minus 70. Neuron kalian bekerja keras membangun bendungan. Dia menahan jutaan ion natrium di luar yang gedor-gedor ingin masuk. Natrium itu sangat ingin masuk. Kenapa? Karena dua alasan fisika. Pertama, karena di dalam negatif dan natrium itu positif. Ingat hukum alam, positif dan negatif saling tarik-menarik. Jadi, natrium ditarik oleh magnet negatif dari dalam. Kedua, karena di luar sudah terlalu padat. Natrium ingin mencari tempat yang lebih sepi, yaitu di dalam. Jadi dorongannya sangat kuat. Natrium seperti penonton konser yang berdesak-desakan di luar stadion dan ingin menjebol pintu gerbang untuk masuk ke area VIP yang sepi. Tapi dinding neuron berkata, "Tidak, kalian tidak boleh masuk." Dinding itu menutup rapat-rapat semua pintu gerbang natrium. Selama pintu itu tertutup rapat, maka tegangan akan terjaga. Baterai akan tetap penuh. Busur panah akan tetap tertarik tegang. Kondisi tegang inilah yang memungkinkan kita untuk merespons dunia dengan cepat. Bayangkan kalau baterainya kosong. Saat ada bahaya, kita butuh waktu lama untuk ngecas dulu. Keburu kita dimakan harimau. Tapi karena baterainya selalu standby di minus 70, maka saat ada rangsangan sedikit saja, neuron langsung siap menembak dalam hitungan milidetik. Nah teman-teman, sekarang kita sudah punya panggung yang sempurna untuk sebuah drama kolosal. Kita punya bendungan yang kokoh. Di satu sisi kita punya lautan natrium yang agresif dan ingin menyerbu masuk. Di sisi lain, kita punya kalium yang santai di dalam. Dan kita punya tegangan minus 70 milivolt yang siap meledak. Pertanyaan besarnya sekarang adalah,
Apa yang terjadi jika ada seseorang yang iseng membuka kunci pintu gerbang itu? Apa yang terjadi jika ada rangsangan, entah itu cubitan, cahaya, atau suara, yang menyentuh dinding sel dan membuat pintu natrium terbuka sedikit saja? Apakah bendungannya akan jebol? Apakah air bah natrium akan tumpah ruah ke dalam? Dan bagaimana nasib tegangan minus 70 tadi? Apakah dia akan naik atau turun? Inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Momen ketika pelatuk ditarik. Momen ketika listrik benar-benar tercipta. Fenomena ini disebut depolarisasi. Tapi hati-hati. Tidak sembarang rangsangan bisa membuka pintu ini. Ada aturan mainnya. Ada ambang batas yang harus dilewati. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan drama ini. Posisi kita sekarang sedang berada di tepi bendungan. Di dalam neuron suasananya tenang, tapi tegang dengan muatan negatif minus 70 mV. Di luar neuron ada lautan natrium positif yang bergejolak ingin masuk. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi ketika bendungan itu benar-benar diganggu. Bayangkan, kalian sedang duduk santai, lalu tiba-tiba ada seekor nyamuk yang hinggap di kulit tangan kalian. Kaki nyamuk yang sangat kecil dan halus itu menyentuh permukaan kulit. Sentuhan ini adalah sebuah rangsangan atau stimulus. Secara mekanik, sentuhan kaki nyamuk itu akan menekan dinding sel saraf sensorik di kulit kalian. Tekanan fisik ini ibarat kunci yang mencoba memutar gagang pintu gerbang bendungan tadi. Awalnya, pintu gerbang natrium itu cuma terbuka. Sedikit sekali. Celahnya sangat sempit. Akibatnya, ada beberapa partikel natrium yang berhasil menyelinap masuk ke dalam neuron. Ingat ya, natrium itu muatannya positif. Sedangkan bagian dalam neuron tadi muatannya negatif. Jadi logika matematikanya sederhana. Ketika si positif masuk ke wilayah negatif, maka kenegatifan di dalam akan berkurang. Tegangan yang tadinya minus 70 mV pelan-pelan mulai naik. Dia naik jadi minus 65. Lalu naik lagi jadi minus 60. Nah, disinilah momen paling kritis dalam hidup sebuah neuron. Tuhan menciptakan sebuah aturan hukum yang sangat ketat bagi neuron. Hukum itu bernama ambang batas atau threshold. Angka keramat untuk ambang batas ini adalah minus 55 mV. Tolong catat angka ini baik-baik. Minus 55. Ini adalah titik penentuan nasib. Kenapa angka ini penting? Karena neuron itu tidak mau sembarangan meledak. Kalau setiap ada debu lewat atau angin bertiup neuron, langsung meledak dan mengirim sinyal ke otak, kita bisa gila. Otak kita akan berisik sekali menerima informasi sampah yang tidak penting. Jadi, neuron memasang filter. Kalau rangsangannya lemah, misalnya cuma angin sepoi-sepoi dan tegangan cuma naik dari minus 70 ke minus 60, lalu berhenti, maka tidak akan terjadi apa-apa. Pintu gerbang akan menutup lagi. Natrium yang terlanjur masuk akan dibuang keluar. Neuron kembali tidur. Dan otak kalian tidak akan merasakan apa-apa. Sinyal dianggap gagal. Tapi ceritanya beda kalau rangsangannya kuat. Misalnya kaki nyamuk itu menekan cukup keras atau kalian dicubit. Natrium yang menyerbu masuk jumlahnya banyak. Tegangan terus naik. Minus 60. Minus 58. Dan akhirnya menyentuh minus 55. Maka terjadilah keajaiban. Boom! Di titik minus 55 ini, mekanisme pegas pintu gerbang natrium akan terpicu secara otomatis. Ini adalah titik tanpa jalan kembali. The point of no return. Pada detik tegangan menyentuh minus 55, seluruh pintu gerbang natrium yang ada di pangkal akson akan terbuka lebar secara serentak. Kalian bisa bayangkan seperti pintu bendungan yang diledakkan dinamit. Ribuan, bahkan jutaan ion natrium yang tadinya tertahan di luar, sekarang mendapatkan karpet merah. Mereka menyerbu masuk ke dalam neuron dengan kekuatan penuh.
Mereka membanjiri bagian dalam sel yang tadinya sepi. Peristiwa masuknya ion positif secara massal, inilah yang disebut depolarisasi. D artinya menghilangkan. Polarisasi artinya perbedaan kutub. Jadi, depolarisasi artinya penghilangan perbedaan. Kutub negatif di dalam dihancurkan oleh serbuan positif. Grafik tegangan di alat voltmeter akan melonjak naik dengan sangat tajam. Garisnya menusuk lurus ke atas. Dari minus 55, dia menembus angka 0. Dan terus naik sampai ke puncak positif. Biasanya berhenti di angka positif 30 atau positif 40 milivolt. Lonjakan tajam inilah yang disebut potensial aksi atau impuls saraf. Inilah listrik yang sesungguhnya. Inilah baterai yang melepaskan energinya. Dan ada satu hukum unik tentang ledakan ini yang wajib kalian tahu. Prinsipnya disebut all or none, semua atau tidak sama sekali. Neuron itu kerjanya seperti pistol. Kalian tidak bisa menekan pelatuk pistol setengah-setengah. Sekali pelatuk ditekan sampai batasnya, peluru akan melesat dengan kecepatan penuh dan kekuatan penuh. Tidak ada istilah peluru yang melesat pelan, karena pelatuknya ditekan pelan. Begitu juga neuron. Begitu ambang batas minus 55 terlampaui, neuron akan meledak total sampai positif 40. Tidak bisa cuma sampai positif 10 atau 20. Harus full. Lalu mungkin kalian bertanya, "Mas, kalau kekuatan listriknya selalu sama, kenapa rasanya beda? Kenapa dipukul palu rasanya lebih sakit daripada dicubit teman? Padahal listriknya sama-sama full?" Nah, ini pertanyaan cerdas. Otak kita membedakan rasa sakit bukan dari besar kecilnya tegangan listrik tiap neuron, tapi dari frekuensi tembakan. Kalau cuma dicubit, neuron akan menembak. Dor, jeda sebentar. Dor, jeda sebentar. Dor. Otak menerjemahkan ini sebagai, oh, cuma dicubit. Tapi kalau dipukul palu, neuron akan menembak membabi buta. Dor, 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 dor. Tanpa henti. Rentetan tembakan inilah yang diterjemahkan otak sebagai sakit woi. Kembali ke cerita natrium tadi. Sekarang coba kita lihat kondisi di dalam neuron setelah ledakan terjadi. Bagian dalam neuron yang tadinya negatif dan tenang, sekarang sudah berubah total. Sekarang di dalam penuh sesak dengan natrium. Tegangan menjadi positif 40. Listrik sudah tercipta di satu titik. Tapi ingat, tugas neuron adalah mengirim sinyal dari ujung kaki sampai ke otak. Perjalanan masih jauh. Kabel akson itu panjang sekali. Bagaimana caranya ledakan di satu titik ini bisa merambat sampai ke ujung sana? Jawabannya adalah efek domino. Ketika satu bagian akson meledak dan jadi positif, dia akan mempengaruhi tetangganya. Listrik positif itu akan menyebar sedikit ke sebelah dan memicu pintu gerbang natrium di sebelahnya untuk ikut terbuka. Lalu bagian sebelahnya meledak. Ledakan itu memicu sebelahnya lagi. Terus begitu, merambat sepanjang kabel akson seperti api yang membakar sumbu kembang api. Dari pangkal terus menjalar sampai ke ujung terminal. Inilah yang membuat sinyal saraf bisa berjalan jarak jauh tanpa kehilangan tenaga. Karena di setiap titik dia diperbarui. Di setiap titik terjadi ledakan baru. Jadi sinyal yang sampai di otak kekuatannya sama persis dengan sinyal yang baru berangkat dari kaki. Tapi teman-teman, di tengah pesta pora kemenangan ini, neuron menghadapi masalah besar. Pesta pora natrium ini tidak bisa berlangsung selamanya. Kondisi positif 40 milivolt ini adalah kondisi yang tidak wajar. Ini adalah kondisi darurat. Kalau pintu gerbang terbuka terus dan natrium masuk terus, neuron bisa mati karena keracunan dan kelelahan. Neuron harus segera kembali ke kondisi semula. Dia harus segera menutup pintu. Dia harus segera mengusir tamu-tamu tak diundang ini. Proses pemulihan ini harus dilakukan sangat cepat, kurang dari 1 milidetik.
Karena neuron harus bersiap untuk menerima pesan berikutnya. Kalau dia tidak segera pulih, dia akan lumpuh sementara. Masalahnya sekarang kondisi di dalam sel sudah kacau balau. Secara listrik dia positif, padahal harusnya negatif. Secara kimia dia penuh natrium, padahal harusnya penuh kalium. Posisi ionnya terbalik total. Bagaimana cara neuron membereskan kekacauan ini dalam waktu sepersekian detik? Bagaimana cara dia membuang muatan positif yang menumpuk itu? Apakah dia akan mendorong natrium keluar? Ternyata tidak. Itu terlalu berat. Neuron punya trik lain yang lebih cerdik, tapi juga lebih boros. Dia akan mengorbankan penghuni aslinya. Siapakah yang akan dikorbankan demi menyelamatkan nyawa neuron? Nah teman-teman, mari kita lanjutkan ceritanya. Saat ini kondisi di dalam neuron sedang kacau balau. Bagian dalam yang seharusnya sepi dan negatif, sekarang penuh sesak oleh ribuan ion natrium positif. Tegangan listrik sudah melonjak tinggi sampai di puncak positif 40 mV. Neuron sadar, dia tidak bisa terus-terusan begini. Kalau dibiarkan terlalu lama dalam kondisi positif, dia bisa mati. Maka tepat di puncak ketegangan itu, neuron melakukan manuver penyelamatan diri yang sangat dramatis. Proses ini disebut repolarisasi atau pengembalian kutub. Apa yang dia lakukan? Langkah pertama adalah menutup keran kebocoran. Pintu gerbang natrium yang tadi terbuka lebar tiba-tiba dibanting menutup. Blam! Seketika itu juga arus masuk natrium berhenti total. Tidak ada lagi fans fanatik yang boleh masuk. Tapi masalahnya belum selesai. Di dalam ruangan neuron masih banyak sekali natrium yang terlanjur masuk. Ruangan masih sangat positif. Untuk membuang muatan positif ini dengan cepat, neuron melakukan langkah kedua yang agak ekstrim. Karena dia belum sempat mengusir natrium keluar satu persatu, maka dia memutuskan untuk mengorbankan miliknya sendiri. Dia membuka pintu gerbang lain, yaitu pintu gerbang kalium. Ingatkan rumus pisang asin tadi? Kalium atau pisang adalah penghuni asli bagian dalam. Begitu pintu belakang dibuka, kalium yang membawa muatan positif langsung berhamburan lari keluar. Mereka kabur meninggalkan neuron. Kenapa mereka kabur? Ada dua alasan. Pertama, karena di dalam sekarang sudah terlalu sempit dan penuh sesak. Kedua, karena di dalam sekarang bermuatan positif. Ingat hukum fisika, positif dan positif itu tolak-menolak. Jadi, kalium didorong keluar oleh natrium. Logikanya begini, kalau kamu tidak bisa membuang tamu asing yang positif, maka buanglah anggota keluargamu sendiri yang positif. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya muatan positif di dalam berkurang drastis secepat mungkin. Dan strategi ini berhasil. Karena kalium lari keluar secara massal, maka muatan positif di dalam neuron hilang dengan cepat. Grafik tegangan yang tadi tinggi di puncak gunung langsung terjun bebas ke bawah. Kembali ke nol, lalu terus turun masuk ke area negatif lagi. Tapi saking semangatnya pintu kalium ini terbuka, kadang-kadang neuron kebablasan. Kalium yang keluar terlalu banyak. Akibatnya tegangan di dalam jadi terlalu negatif. Bahkan lebih rendah dari posisi awal minus 70. Dia bisa tembus sampai minus 80 atau minus 90 mV. Kondisi kebablasan ini disebut hiperpolarisasi. Pada momen ini neuron sedang dalam fase mati suri sebentar. Dia lelah. Dalam bahasa medis disebut masa refrakter. Artinya mau diganggu atau dicubit sekeras apapun, neuron tidak akan bisa menembak lagi. Dia butuh jeda untuk menarik napas. Ini adalah mekanisme keamanan supaya listrik di saraf kita tidak berjalan mundur. Listrik harus selalu maju karena bagian belakangnya sedang mati suri. Nah teman-teman, sekarang coba kita cek kondisi terakhirnya. Tegangan listrik memang sudah kembali negatif. Grafik sudah turun. Sekilas kelihatannya sudah normal kembali, seperti semula kan? Tapi tunggu dulu. Coba perhatikan baik-baik posisi ionnya. Ini masalah besar. Ingat posisi awal kita di part 1.
Seharusnya natrium di luar atau air laut dan kalium di dalam atau pisang. Tapi sekarang posisinya terbalik total. Gara-gara ledakan tadi, sekarang natriumnya malah menumpuk di dalam dan kaliumnya malah terbuang keluar. Kalau kondisi ini dibiarkan, neuron tidak akan bisa melakukan potensial aksi lagi untuk kedua kalinya. Baterainya rusak, komposisi kimianya terbalik. Kalau ada rangsangan baru, pintu natrium dibuka percuma saja, karena natriumnya sudah ada di dalam. Tidak akan ada arus masuk. Lalu siapa yang membereskan kekacauan posisi ini? Siapa yang bertugas mengusir natrium pulang keluar dan menjemput kalium balik ke dalam? Inilah tugas pahlawan terakhir kita. Namanya adalah pompa natrium kalium. Ini bukan saluran biasa yang pasif. Ini adalah pompa. Sebuah mesin protein canggih yang tertanam di dinding sel. Kenapa disebut pompa? Karena dia bekerja melawan arus. Dia harus memaksa natrium keluar, padahal natrium maunya di dalam. Dan dia harus memaksa kalium masuk, padahal kalium sudah nyaman di luar. Karena kerjanya berat, pompa ini butuh bahan bakar. Dia sangat boros energi. Dia menggunakan mata uang energi tubuh kita yang disebut ATP. Tahukah kalian bahwa sekitar 20-40% energi dari makanan yang kalian makan setiap hari habis hanya untuk memberi makan pompa ini di otak kalian? Jadi berpikir itu memang membakar kalori. Cara kerjanya sangat unik, mirip pintu putar di lobi hotel. Pertama, pompa ini akan menangkap 3 ion natrium dari dalam. Lalu dengan tenaga ATP, dia memutar pintunya dan menendang 3 natrium itu keluar. Hup, sana pergi. Kedua, saat pintunya terbuka keluar, dia langsung menangkap 2 ion kalium yang tadi kabur. Lalu, dia memutar balik pintunya dan membawa 2 kalium itu masuk kembali ke dalam. Jadi rumusnya tolong diingat. 3 keluar, 2 masuk. 3 natrium dibuang, 2 kalium diambil. Pompa ini bekerja terus-menerus siang malam tanpa henti. Sedikit demi sedikit, berkat kerja keras si pompa ini, keseimbangan alam semesta di dalam neuron kembali pulih. Natrium kembali menguasai lautan di luar. Kalium kembali menguasai pisang di dalam. Dan tegangan kembali stabil di angka istirahat minus 70 mV. Neuron menghela napas lega. Dia sudah siap. Busurnya sudah ditarik lagi. Baterainya sudah penuh lagi. Dia siap menunggu rangsangan berikutnya untuk meledak lagi. Dan yang paling menakjubkan, teman-teman, seluruh proses panjang yang saya ceritakan ini, mulai dari rangsangan, pintu terbuka, ledakan masuk, kalium keluar, sampai pompa bekerja membereskan semuanya. Itu semua terjadi hanya dalam waktu 1-2 milidetik. Ya, 1/1000 detik. Saat kalian mengedipkan mata 1 kali saja, proses rumit ini sudah terjadi ratusan kali di jutaan neuron kalian. Bayangkan betapa sibuknya kota di dalam kepala kalian. Tidak pernah sedetik pun mereka berhenti bekerja demi membuat kalian bisa merasakan hidup. Jadi itulah kisah lengkap tentang potensial aksi. Kisah tentang bagaimana tubuh kita mengubah garam dan pisang menjadi listrik yang menghidupkan jiwa. Kita mulai dari potensial istirahat, di mana neuron menahan diri. Lalu depolarisasi di mana pertahanan jebol dan listrik meledak. Dan diakhiri dengan repolarisasi dan pompa ion, di mana neuron memulihkan diri. Siklus inilah yang mendasari setiap detak jantung kalian, setiap gerakan jari kalian, dan setiap pikiran yang melintas di benak kalian. Semoga setelah mendengar penjelasan panjang lebar ini, kalian jadi makin kagum sama diri kalian sendiri. Tubuh kalian adalah mahakarya teknik biologi yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak perjalanan fisika yang cukup berat ini. Tapi cerita belum selesai. Kalau listriknya sudah sampai di ujung kabel, lalu bagaimana caranya dia lompat ke neuron sebelah? Padahal tadi saya bilang neuron itu tidak saling nempel. Ada jurang pemisah.
Listrik tidak bisa lompat di udara kosong. Jadi bagaimana pesan itu menyeberang? Jawabannya ada di topik selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.